Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini kita membahas bagaimana mengoperasikan nilai-nilai item yang ada di dalam sebuah list view. Jadi kalau kita contohkan misalnya pada tutorial kali ini adalah menghitung atau mengkalkulasikan data nilai mahasiswa, di mana output yang kita dapatkan nanti di sini adalah nilai akhir, nilai huruf, keterangan, kemudian rata-rata nilai mahasiswa, baik berdasarkan mahasiswa maupun berdasarkan komponen nilai yang kita hitung. Jadi kalau misalnya di dalam form ini kita masukkan data mahasiswa, misalnya kita buat nilai kehadirannya adalah 90, nilai tugasnya kita buat misalnya 89, kemudian nilai UTS-nya dan nilai UAS-nya. Kemudian kalau kita enter di text box nilai UAS, maka dengan sendirinya kita dapatkan nilai akhir, nilai huruf, kemudian keterangan. Kemudian kita masukkan lagi misalnya seperti ini, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai rata-rata, maka ada dua di sini yang kita cari, adalah rata-rata nilai per mahasiswa. Nah, seperti ini misalnya si Budi ini berapa rata-rata nilainya berdasarkan nilai kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nanti berapa rata-rata kehadiran dari seluruh mahasiswa. Berapa rata-rata nilai tugas dari seluruh mahasiswa. Berapa rata-rata UTS dari seluruh mahasiswa. Nanti kita letakkan di text box di bawah list view-nya. Jadi itu kita dapatkan ketika kita klik tombol hitung rata-rata, misalnya seperti ini, maka dengan sendirinya ini kita dapatkan. Jadi kalau kita lihat di baris pertama ini, si Budi ini nilai rata-ratanya adalah 73,50 berdasarkan nilai hadir, tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan 75,75 ini adalah nilai rata-rata hadir dari keseluruhan mahasiswa. Jadi nilai rata-rata dari setiap kolom. Sedangkan ini tadi nilai rata-rata dari masing-masing baris. Nah, itu nanti yang akan kita coba jelaskan pada tutorial ini. Nah, langsung saja silakan dibuat project yang baru dan didesain seperti desain pada tutorial ini. Ini desainnya nanti. Kebetulan di sini saya gunakan nama projectnya latihan operator operasi list view dan saya letakkan desainnya di form 2. Nah, untuk nama atau name dari objeknya saya buat seperti ini. Oke, baik. Tulisan yang warna merah adalah name dari masing-masing objek. Jadi ada NM mahasiswa, N hadir, N tugas, N UTS, N UAS. Ini tombol ini B rata. Kemudian ini list view, LV nilai. Kemudian untuk text box yang di bawah ini R hadir, R tugas, R UTS, R UAS. Dan tombol keluar ini kita buat ID-nya adalah B keluar. Nah, kalau sudah maka kita lanjutkan untuk pengkodian. Nah, yang pertama kita lakukan seperti tadi adalah kita bentuk dulu list view-nya ini supaya tampil seperti tampilan tabel ya. Supaya nanti seperti tabel. Ini kita tampilkan atau kita bentuk tampilannya pada saat di loading form ini. Jadi kita double klik saja di form yang kosong. Maka kita buat codingnya di sini seperti di pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya di channel Onehe sudah kita upload seperti itu. Kita buat codingnya seperti ini. Nah, ini tadi nama list view-nya LV nilai, yang ini LV nilai. Jadi kita awali dengan nama list view-nya LV nilai, kemudian kolom, kemudian add, baru nama kolomnya. Kita buat kolom pertama adalah nama mahasiswa, lebarnya kita buat misalnya 150,
kemudian kita buat center, baru kolom kedua dan selanjutnya sama, tinggal ganti titelnya ya dan ukurannya. Kemudian yang terakhir rata-rata, saya buat saja seperti itu, rata-rata. Kemudian kita buat LV nilai titik view sama dengan view detail, kemudian LV nilai titik grid line sama dengan true, kemudian LV nilai full row select sama dengan true. Oke, kalau sudah, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kolom. Kalau kita jalankan, maka sudah terbentuk 9 kolom. Nah, kita lihat di sini kolomnya masih tidak sejajar ya dengan text box di sini. Coba kita perkecil lagi. Kita buat saja ini misalnya 125. Seperti ini, kita jalankan lagi. Nah, sudah hampir sama. Nanti boleh digeser ya text box ini ke sebelah kanan supaya sejajar dengan kolom-kolom list view-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya untuk menambahkan item ke dalam list view. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan di sini, kemudian kalau kita enter, maka nanti otomatis nama akan dimasukkan di kolom nama, kemudian nilai kehadiran dimasukkan di kolom hadir, kemudian nilai tugas di kolom tugas, nilai UTS ke kolom UTS, dan nilai UAS ke kolom UAS. Sedangkan nilai akhir nanti ini kita buat formulasinya, nilai huruf juga dan keterangan, dan pengisiannya ini akan kita lakukan pada saat kita enter di text box nilai UAS. Jadi pengisian nilai akhir, nilai huruf, dan keterangan itu bersamaan dengan proses penginputan item, nama, hadir, tugas, UTS, dan UAS. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kita double klik pada text box and UAS. Oke, kita stop dulu. Kita mau buat perintah itu, kita double klik di objek NUAS ini. Tadi name-nya adalah NUAS. Kemudian ini eventnya masih text changed, ini kita ganti dulu melalui eventnya ini. Kita cari di sini keypress. Oke, sudah dapat ini keypress. Nah, ini karena tidak kita perlukan, kita hapus saja. Oke, baik, perintahnya kita buat seperti ini. Untuk mendapatkan tombol yang ditekan adalah tombol enter, maka kita buat seperti ini. Jika ini sudah biasa ya, sama dengan 13, maka jadi jika tombol yang ditekan itu nanti adalah tombol yang bernilai desimal 13 atau tombol enter, maka yang dilakukan adalah kita seleksi dulu apakah nilai-nilai ini sudah diinputkan atau tidak. Jadi kita tinggal buat di sini, jika nah kita seleksi dulu nama. Jika nama titik teks sama dengan kosong, atau nilai hadir teks sama dengan kosong, atau jadi kita masukkan semua elemen itu tadi, yang ini kita uji kalau masih kosong, nilai hadir, nilai kemudian nilai tugas, nilai UTS, oke, kita buat seperti ini. Oke, saya turunkan saja supaya
bisa terlihat. Oke, kita buat garis datar di sini supaya bisa terlihat. Kalau dia kosong, maka kita tampilkan saja misai box di sini, lengkapi data. Kita buat misai box stylenya critical, kemudian ini info. Nah, tetapi kalau dia sudah berisi, nah baru kita inputkan itemnya ke dalam list view. Nah, kita buat dulu untuk membuat item list view, kita deklarasikan dulu sebuah variabel yang menampung item. Katakan kita buat lst as new list view item. Nah, ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya yang dapat Anda lihat video tutorialnya di Onege channel. Nah, untuk pengisian kolom yang pertama, kalau list view, kita buat nama variabel list view itemnya lst.text sama dengan, nah kolom pertama tadi, nah misalnya seperti tadi, kolom pertama ini kita ambil dari text box nama, kolom kedua nanti dari nilai kehadiran dan selanjutnya. Nah, untuk kolom pertama kita ambil dari text box nama. Nah, ini kolom pertama kita ambil dari text box nama nm mahasiswa teks. Untuk kolom kedua ini agak berbeda formatnya, kita buat lst titik su item, kemudian add, baru dalam kurung, nah sumber kolom yang kedua. Nah, kolom yang kedua ini tadi dari sini text box n hadir. Jadi tinggal kita buat di sini n hadir titik teks. Oke, begitu seterusnya untuk kolom yang lain. Jadi kolom yang ketiga dari n tugas, kolom yang keempat n UTS, kemudian UAS. Oke, berarti kita sudah mengisi ini sampai UAS. Untuk yang ini dan keterangan, kemudian yang ini, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini kita tambahkan saja dulu seperti ini, kita kosongkan saja dulu seperti ini. Berarti ini nanti untuk saya buat saja ini untuk nilai akhir, n akhir, kemudian ini untuk nilai huruf, kita buat saja seperti ini, n huruf, kemudian ini keterangan, kemudian satu lagi rata-rata, kita buat saja seperti ini. Nah, sekarang oke, satu lagi, kalau sudah selesai semua kita buat di sini lv nilai titik item titik add, sumbernya kita ambil dari lst. Nah, masalahnya sekarang nilai akhir ini tadi kita ambil dari 10% dari nilai hadir, 20% dari tugas, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Nah, bagaimana caranya? Jadi tinggal kita buat seperti ini. Kita deklarasikan sebuah variabel di sini. Katakan misalnya dim n akhir s double. Jadi kita buat seperti ini. Baru kita buat di sini. Jadi kita buat seperti ini. N akhir sama dengan 0,1 10% dari nilai n hadir. Jadi kita ambil 10% dari nilai hadir ditambahkan dengan 20% 0,2 dari nilai tugas ditambah dengan 0,3 atau 30% dari nilai UTS. Kita turunkan saja supaya terlihat, ditambah dengan 0,4 atau 40% dari nilai UAS. Oke, kita buat seperti ini. Berarti kita sudah dapatkan nilai akhir, sehingga untuk kolom nilai
untuk kolom nilai akhir kita tinggal masukkan di sini dari variabelnya n akhir. Jadi dari mana n akhir ini? Dari sini. Begitu juga untuk nilai huruf. Jadi untuk mendapatkan nilai huruf perlu kondisi di sini. Jadi kita kondisikan. Jadi kalau nanti nilai akhirnya misalnya ya n akhir lebih besar atau sama dengan 80, maka kita buat misalnya nilai hurufnya adalah A. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada interval nilai. Jadi tinggal kita buat kondisi di sini. Kita buat saja misalnya saya gunakan select case di sini. Select case n akhir. Nah, case is nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka kita buat misalnya di sini nilai hurufnya. Nah, nilai hurufnya kita deklarasikan satu variabel di sini untuk nilai huruf. Kita buat saja misalnya di sini. Oke, kita buat saja di sini n huruf dim n huruf s string. Satu lagi nanti untuk keterangan. Nah, kita buat saja di sini n huruf kemudian keterangan ya. Jadi untuk nilai huruf n huruf kalau dia nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 80, maka nilai hurufnya kita buat A. Nah, kalau dia misalnya lebih besar atau sama dengan 70, kita buat B. Kalau lebih besar atau sama dengan 60, kita buat C. Kalau lebih besar atau sama dengan 50, kita buat misalnya D. Ini hanya contoh ya. Kalau misalnya lebih kecil dari 50, nah ini kita buat E. Nah, ini hanya contoh, nanti sesuaikan dengan kasus yang dikerjakan. Nah, kemudian untuk kolom nilai huruf berarti tinggal kita ambil variabel n huruf. Jadi tinggal kita masukkan di sini n huruf. Jadi nanti untuk yang kolom ini tadi akan diambil nilainya dari n huruf. Nah, untuk mengisi keterangan tinggal kita buat kondisi seperti. Jadi untuk keterangan ini kita buat misalnya kalau nilainya A, B, C itu lulus, sedangkan D dan E itu gagal. Nah, kalau kita buat satu persatu itu agak panjang ya, lebih bagus kita gunakan kalau nilainya lebih besar dari 60, maka itu lulus. Kalau tidak berarti gagal. Jadi tinggal kita buat seperti ini. If n akhir lebih besar atau sama dengan 60, maka keterangan, nah ini tadi sudah kita deklarasikan variabel keterangan sama dengan kita buat lulus. Else selain dari situ keterangan kita buat gagal. Jadi jauh lebih sederhana ya. Sehingga ini tadi untuk kolom berikutnya kita buat cut. Jadi variabel cut. Nah, tinggal kolom yang terakhir ini nanti. Gitu ya. Jadi tadi jika kosong maka muncul kotak pesan. Tapi kalau dia berisi maka mulai dibentuk, dideklarasikan variabel item list view, kemudian mulai diisi. Oke, jadi seperti ini. Oke, coba kita jalankan dulu, kita tes. Coba kita masukkan di sini. Oke, kita enter. Oke, sudah masuk ya. Jadi 78, 67, 790, kemudian 87, nilai akhirnya 83. Ingat tadi nilai akhir ini diambil 10% dari hadir tambah, nah ini
Oke, ini tadi 10% dari nilai hadir ditambah 20% dari nilai tugas, kemudian 30% dari nilai UTS, dan 40% dari nilai UAS. Ditotalkan semua itu maka dapat 83. Kemudian kenapa bisa A ini? Karena ini nilai akhir ini 83. Tadi di syaratnya kalau nilai akhir lebih besar atau sama dengan 80, berarti mulai 80 nilainya dibuat A, nilai hurufnya. Keterangannya dibuat lulus. Kenapa lulus di situ? Karena lebih besar dari nilai akhirnya, lebih besar dari 60. Jadi 83 lebih besar dari 60, makanya dibuat di sini lulus. Nah, ini masih rata ya. Ini tulisannya rata karena tadi di sini kita buat rata. Nah, coba kita buat, misalnya kita kosongkan ya. Kita buat kosong saja, tapi kita buat petik. Nah, coba kita jalankan. Coba saya enter lagi. Nah, maka ini kosong. Jadi kita hanya mencoba saja karena nanti ini akan kita isi rata-rata nilai dari mahasiswa ini kalau kita klik tombol hitung rata-rata nilai. Jadi ini harus kita buat perintah untuk menambahkan itemnya, tetapi itemnya untuk sementara kosong. Kita buat kosong seperti ini. Oke, baik, kita stop lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat perintah untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi misalnya tadi nah, ini kita buat dulu perintahnya ini bagaimana supaya ini ya, ini bagaimana agar ketika kita enter di nilai UAS, nah ini dimasukkan tapi ini dikosongkan. Nama, kehadiran, tugas, dan UTS dan UAS ini dikosongkan supaya kosong. Nah, kita buat perintahnya. Itu juga terjadi pada saat kita enter di NUAS. Jadi tinggal kita buat perintahnya tadi ketika kita enter di NUAS. Jadi perintahnya kita buat di saat sudah berisi setelah diinputkan item ke dalam list view. Jadi tinggal kita buat di sini, kita kosongkan perintah untuk kosong. Jadi nm mahasiswa titik teks sama dengan kosong, n hadir titik teks sama dengan kosong, kemudian n tugas. Kemudian kita buat fokusnya nama mahasiswa fokus. Jadi supaya kursor nanti dipindahkan ke text box mahasiswa. Sehingga kalau kita jalankan, kita buat misalnya seperti ini. Kita enter. Nah, maka ini sudah dikosongkan dan datanya sudah dimasukkan di dalam list view. Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah kita hitung berapa rata-rata dari nilai si Budi berdasarkan hadir, tugas, UTS, dan UAS. Dan itu kita letakkan di kolom rata-rata. Kemudian nanti kita juga menghitung berapa rata-rata dari nilai kehadiran berdasarkan item-item atau jumlah mahasiswa yang sudah masuk di dalam list view. Ini juga terjadi pada saat kita hitung rata-rata. Jadi ada dua proses yang kita lakukan pada saat kita klik tombol rata-rata ini. Yang pertama menghitung atau mencari rata-rata nilai per mahasiswa, kemudian mencari nilai rata-rata per komponen nilai atau per kolom, sedangkan yang ini per baris. Itu ya, jadi kita mengkalkulasikan per kolom, kemudian per baris. Oke, baik, caranya bagaimana? Sekali lagi, itu terjadi pada saat kita klik tombol hitung rata-rata. Kita stop dulu. Oke, kita double klik hitung rata-rata ini, button rata. Tadi name-nya kita buat button rata, B rata. Kita double klik. Nah, sekarang kita buat perintah. Ini perintah untuk mencari nilai kolom rata-rata nilai per mahasiswa. Jadi yang ini. Jadi yang kita cari itu adalah ini.
Jadi per baris. Jadi per baris. Oke ya. Jadi kalau ini per baris, nah yang ini nanti per kolom. Nah, konsepnya bagaimana? Kita gunakan perulangan di sini. Jadi kalau misalnya per baris, nah ini kan barisnya kan banyak ini. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Nah, masing-masing baris ini dia memiliki beberapa kolom. Jadi ini kolom, kalau kolom ini kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4 dan seterusnya. Jadi karena ini berbentuk array, maka kita akan mengeksekusi atau mengambil data-data yang akan kita operasikan ini berdasarkan indeks barisnya, di mana di setiap baris ini ada beberapa kolom. Jadi kita akses dulu baris keberapa yang akan kita proses. Kemudian di dalam baris itu kita akses beberapa kolom di dalamnya. Jadi ada perulangan di dalam ini. Karena barisnya lebih dari satu baris dan kolomnya lebih dari satu kolom. Yang pertama, kita buat dulu di sini perulangan untuk membaca baris. Jadi tinggal kita buat for, katakan i sama dengan perulangan baris. Jadi barisnya tadi diawali dari baris ke 0. Jadi setiap baris ini selalu diawali dengan baris 0. Jadi baris ke 0 to sampai seluruh baris ini. Jadi berapa item yang ada di dalam baris ini akan dilakukan perulangan. Jadi untuk mencari berapa jumlah item yang ada di dalam sebuah list view, maka kita buat seperti ini. To nama list view-nya lv nilai titik items count kurang 1. Gitu ya. Jadi jumlahnya itu karena dimulai dari 0 selalu kita kurangi dengan 1. Oke. Nah, berarti ini perulangan baris. Gitu ya. Jadi setiap baris kita lakukan proses pembacaan kolom. Nah, supaya kita ini bisa kalkulasikan nilai-nilai yang ada di dalam baris ini di setiap kolomnya. Jadi supaya nanti kita bisa mendapatkan nilai rata-rata. Jadi rata-rata ini nanti kita tinggal tambahkan nilai hadir, tugas, UTS, dan UAS, kemudian dibagi dengan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi totalkan dulu, baru dibagi dengan 4. Jadi kita ambil satu persatu nilai-nilai yang ada di dalam kolom ini, kemudian kita bagi 4. Nah, tadi ini untuk membaca barisnya. Sekarang baca kolom-kolomnya. Nah, bagaimana? Kita buat perintahnya. Perulangan lagi di sini for. Misalnya kita gunakan C sama dengan, nah mulai dari kolom ke berapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kolom itu dimulai dari 0. Kolom itu dimulai dari 0. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang kita hitung itu adalah mulai dari kolom pertama sampai kolom ke-4. Jadi tinggal kita buat di sini. For J sama dengan 1 kolom pertama to kolom ke-4. Oke, jadi masuk baris ke 0, dihitung, diambil nilai kolom pertama sampai kolom ke-4. Jadi ini untuk akses kolomnya. Sedangkan ini untuk perulangan baris. Nah, jadi kita tinggal ambil nilai-nilai di kolom hadir, kolom tugas, UTS, dan UAS. Jadi sebenarnya tinggal kita buat variabel di sini untuk menampung nilai-nilai dari masing-masing kolom. Nah, kita asumsikan di sini kita buat saja variabel di sini, and kita buat saja di sini. Oke, kita buat seperti ini. Oke, variabelnya tidak seperti ini ya, karena tidak satu-satu. Kita buat sederhana saja. Kita buat seperti ini, cukup kita buat saja ini dim n nilai kolom as integer. Kemudian satu lagi kita buat di sini dim total n total kolom kolom. Jadi kita buat di sini n kolom
Nah, ini untuk mengambil setiap nilai kolomnya. Sedangkan untuk totalnya tinggal kita buat di sini. N total kolom sama dengan N total kolom ditambahkan dengan N kolom. Jadi N kolom ini kita buat di sini dulu. N total kolom selalu kita buat, nanti setiap baris itu nanti nilai total kolomnya selalu dirubah menjadi 0. Jadi dinolkan karena dimulai lagi untuk mengisi total kolom. Jadi ini untuk mentotalkannya. Jadi kita simpan di N total kolom. Gitu ya. Sehingga ketika kita isi ke sini tadi, ke kolom rata-rata, maka kita tinggal buat di sini di masing-masing baris. Jadi ketika baris pertama apa yang dilakukan? Mentotalkan dulu berapa isi kolomnya. Kemudian, nah ini sebenarnya tadi dibagi. Oke, di sini nanti kita buat ya. Kita bagi 4 nanti. Jadi kita buat dulu di sini LV nilai titik item ke I, gitu ya. Item ke I, sub item. Nah, kolom ke berapa tadi? Ini. Jadi ini kolom ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolom ke 8. Berarti kita buat di sini 8. Teks sama dengan N total kolom ini dibagi 4. Jadi N total kolom ini tadi adalah jumlah kolomnya. Karena kita ambil rata-ratanya, berarti kita bagi 4. Kenapa 4? Karena sumber dari N total kolom ini ada 4 kolom. Yang ini tadi. Kolom pertama, 2, 3, 4. Jadi total ini semua kita bagi 4. Ini. Nah, itu nanti yang terjadi di setiap baris. Gitu ya. Kita coba dulu, kita jalankan. Kita masukkan misalnya. Enter, kita masukkan lagi. Nah, oke, sudah ada 2 item di sini, sudah 2 data ya. Nah, sekarang kita klik hitung rata-rata nilai. Jadi yang pertama dilakukan nanti adalah mengerjakan dulu baris yang pertama. Ditotalkan nilai hadir, tugas UTS UAS, kemudian dibagi 4 dan diletakkan di rata-rata. Jadi yang ini. Kemudian baru disusul dengan baris yang kedua. Kita coba dulu. Oke, jadi sudah dapat ini 74,75 total dari hadir, tugas UTS dan UAS, kemudian dibagi 4. Begitu juga ini yang baris yang kedua. Jadi setelah selesai ini masuk ke baris yang kedua, ditotalkan lagi kolom-kolomnya, kemudian dibagi 4, diletakkan di dalam rata-rata. Jadi ini. Jadi dibaca barisnya, diambil nilai-nilai kolomnya, ditambahkan, kemudian diletakkan di dalam baris list view-nya. Ya, jadi I tadi di sini adalah baris. Oke, 8 di sini adalah alamat kolom ini. Kolom ke-8. Nah, sekarang tinggal kita buat perintah untuk menampilkan rata-rata per komponen nilai. Jadi kita totalkan kolom nilai-nilai dari kolom hadir, kemudian kita letakkan di dalam text box ini. Masuk ke kolom yang kedua, ada 2 baris lagi ditambahkan nilainya, kemudian diletakkan di text box ini. Nah, perintahnya sama tadi, seharusnya muncul pada saat diklik tombol hitung rata-rata. Nah, berarti perintahnya ada pada saat diklik tombol rata-rata yang ini tadi. Jadi perintahnya sebenarnya sama seperti pencarian nilai rata-rata tadi untuk masing-masing mahasiswa. Tinggal kita buat di sini perulangan lagi for I. Katakanlah saya gunakan di sini lagi I sama dengan, nah kita lihat di sini. Untuk menghitung ini berarti kita bergerak per kolom. Jadi dimulai dari kolom pertama. Kemudian apa yang dilakukan di kolom pertama?
mengambil nilai-nilai yang ada di setiap baris. Jadi sekali lagi ya, jadi kita mulai bekerja dari kolom pertama. Apa yang dilakukan di kolom pertama ini? Mentotalkan nilai-nilai yang ada di setiap barisnya. Jadi setiap kolom ini memiliki beberapa baris. Kalau sudah selesai ini, diletakkan hasilnya di sini. Kalau sudah selesai kolom yang pertama, pindah lagi ke kolom yang kedua. Berarti perulangan pertama adalah perulangan pada kolom, baru perulangan yang kedua adalah baris. Oke, kita lihat di sini. For i sama dengan, nah kolomnya kita mulai dari kolom ke 1. Jadi 1, 2 sampai kolom keempat. Ini kolom pertama 1, 2, 3, 4 sampai di sini. Ini kolom yang kita proses, berarti sampai kolom keempat. Apa yang dilakukan di masing-masing kolom? Yang dilakukan adalah mengambil nilai-nilai yang ada di dalam setiap barisnya. Nah, konsepnya sebenarnya sama seperti tadi. Ya, di saat kita ambil nilai rata-rata setiap baris. Jadi ini akses kolom. Nah, sekarang kita buat for C sama dengan 0, dimulai dari baris ke 0, to LV nilai titik item sebanyak itemnya, item count kurang 1. Jadi ambil semua nilai-nilai yang ada di dalam kolom ini, mulai dari baris ke 0 sampai berapa banyak itemnya yang ada di dalam list view. Jadi untuk menentukan berapa jumlah itemnya, kita gunakan di sini LV nilai titik items count. Kenapa kita kurangi 1 di sini? Karena ini dimulai dari 0. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan selama perulangan adalah mengambil nilai-nilai dari masing-masing baris di setiap kolom. Jadi kita deklarasikan satu variabel dulu di sini, misalnya nilai baris dim n baris s integer. Kemudian satu lagi kita buat dim top baris, kita buat saja sini top baris s double. Jadi tinggal kita buat di sini sama seperti pertama tadi, n baris sama dengan, nah untuk mengambil nilai barisnya, mengambil setiap nilai baris. Jadi dari mana kita ambil nilai barisnya itu? Tinggal kita buat di sini LV nilai titik item, itemnya adalah C, baris ke C, kolom ke sub item dalam kurung I titik text. Jadi I-nya adalah kolom, sedangkan C-nya adalah baris. Nah, berarti sudah kita ambil nilai dari masing-masing baris ketika ada perulangan pada kolom. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Di mana kita letakkan total penjumlahannya? Di top baris. Jadi tinggal kita buat top baris sama dengan top baris ditambahkan dengan n baris. Nah, ini kita buat top baris sama dengan 0. Jadi setiap kolom nanti total baris ini selalu dibuat 0. Oke, jadi seperti ini. Sehingga kalau sudah, tinggal kita letakkan. Kalau sudah kita dapatkan ini, nah sekarang total baris ini seharusnya nanti kalau baris pertama, berarti kan kalau baris pertama diletakkan di sini, di edit text ini atau text box ini. Ya, seperti ini tadi. Kalau sudah dapat total ini, sudah dapat total ini semua, maka totalnya itu, ya, total ini sudah dapat, maka totalnya itu diletakkan di sini. Nah, ini tadi adalah kolom pertama. Jadi tinggal kita buat, jika nilai kolomnya adalah kolom pertama, maka teksnya letakkan di dalam ini. Total ini tadi letakkan di dalam text box ini. Begitu juga nanti untuk yang kedua. Jadi tinggal kita buat di sini. If I sama dengan 1 then, maka kita isi ini. Ini tadi namanya R hadir. Jadi tinggal kita buat R hadir titik teks sama dengan top baris dibagi. Nah, ini ya,
Jadi total baris itu, ini kan ditotalkan 90 tambah 69, saya tambah 54 tambah 90. Kenapa bisa 75,75? Karena ini kita bagi dengan berapa jumlah mahasiswa atau berapa jumlah item yang ada di dalam ini. Nah, tadi untuk mencari jumlah itemnya kan ini LV nilai titik item count. Jadi tinggal kita buat di sini bagi LV nilai item titik count. Nah, ini kalau kolom pertama ya. Kalau kolom yang kedua sama, tinggal kita buat else if. Kalau kolom yang kedua maka isinya kita buat di sini R tugas. Jadi R tugas. Kolom yang ketiga berarti hasilnya kita letakkan di text box yang ketiga. Tadi text box yang ketiga itu adalah R UTS. Kemudian kalau dia kolom keempat maka kita letakkan di UAS. Seperti ini. Ya, jadi ini perintah untuk mengisi rata-rata atau per komponen nilai. Sedangkan yang ini tadi di atas, ini untuk mengisi nilai rata-rata per mahasiswa. Ini per mahasiswa. Kalau yang ini per komponen nilai. Coba kita jalankan dulu. Jadi kita buat namanya misalnya kita enter. Kemudian kita coba hitung rata-rata. Maka ini sudah didapatkan dan ini sudah didapatkan. Jadi 87 tambah 76, maka ditotalkan ini kemudian dibagi 2, maka dapat ini. Coba kalau kita hitung 87 ditambahkan dengan 76, ini 163. Kalau dibagi 2, 81,5. Itulah yang ini. Jadi kenapa 2? Kenapa diketahui 2? Karena ini ada 2 item. Jadi perintah untuk mengambil berapa jumlah item yang ada di dalam list view ini, tadi perintahnya adalah ini. LV nilai titik item count. Nah, terkadang ini kan tidak seragam ini. Misalnya ada yang 2 digit di belakang koma, ada yang 1 digit di belakang koma. Kalau kita mau membuat itu seragam, maka tinggal kita tambahkan perintah ini. Nah, di sini misalnya ya hasil ini tinggal kita buat format number. Ini dalam kurung kita buat seperti ini. Kita buat dulu dalam kurung koma 2 digit. Jadi 2 itu adalah berapa jumlah digitnya. Jadi tutup kurung ini pasangan ini, buka kurung ini pasangannya ini. Jadi tinggal kita buat ini format number. Itu ya. Jadi boleh kita lakukan di yang lain di sini dan nilai-nilai yang lain tadi supaya bisa kita format. Ya, jadi kita format seperti ini. Tinggal kita tambahkan seperti tadi. Kemudian 2 digit. Jadi kita ambil 2 digit di belakang koma. Begitu juga untuk yang ini tadi, yang nilai akhir juga kita format 2 digit di belakang koma. Berarti tadi di sini. Nah, nilai akhir. Nah, nilai akhir ini juga kita format. Jadi di sini tinggal kita buat di sini format number koma 2. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian tadi untuk nilai rata-rata tadi ini rata-rata nilai ya. Yang ini tadi total kolom. Ini juga kita buat format number koma 2. Format number koma 2. Jadi kita ambil 2 digit di belakang koma. Oke, coba kita jalankan dulu.
Kemudian kita buat hitung rata-rata. Nah, perhatikan ini sudah 2 digit di belakang koma ya. Nilai akhirnya ini juga 2 digit di belakang koma. Dan ini juga sudah 2 digit di belakang koma. Jadi rata. Oke, tombol keluar tinggal kita buat perintah untuk tombol keluar. Itu sederhana, tidak susah. Tinggal kita buat saja di sini N. Oke ya. Nanti kalau Anda tambahkan misai box boleh. Jadi tinggal kita buat keluar, berarti sudah keluar. Ya, jadi kita coba lagi. Misalnya kita buat nilainya. Kemudian kita misalnya klik hitung rata-rata nilai, maka didapatkan seperti ini. Jadi melalui informasi ini kita bisa dapatkan di kelas ini misalnya rata-rata nilai si Budi itu berapa. Jadi bisa kita dapatkan Yanti itu berapa. Kemudian di kelas ini nilai kehadirannya rata-ratanya berapa. Jadi dapat kita lihat seperti ini. Rata-rata tugasnya untuk kelas ini atau keseluruhan mahasiswanya berapa. Gitu ya. Jadi sekali lagi tadi kita gunakan operasi pengambilan nilai-nilai dari yang sudah ada di dalam item list view. Jadi tadi operasinya kita lakukan dengan mengakses kolom dan barisnya menggunakan perulangan supaya lebih gampang. Nah, mudah-mudahan materi kita ini dapat bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.